Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan belajar kaidah pencacahan. Ya, yang pertama yaitu aturan perkalian. Untuk aturan perkalian, jika suatu kejadian dapat terjadi dalam M cara, ya, dan kejadian tersebut diikuti oleh kejadian lain yang dapat terjadi dengan N cara, maka kedua kejadian berurutan tersebut dapat terjadi dalam M dikali N cara. Ya. Nah, untuk aturan perkalian ini biasanya kita gunakan nanti ada kata hubung dan. Ya. Nah, kemudian untuk aturan perkalian juga berlaku untuk kejadian yang terjadi sekaligus. Maksudnya bagaimana? Nah, kita ke contoh soal saja untuk lebih jelasnya. Oke, contoh soal yang pertama. Budi mempunyai 3 buah baju berwarna putih, ya, coklat dan batik. Ia juga memiliki 2 buah celana berwarna hitam dan coklat yang berbeda. Ada berapa pasang baju dan celana yang dapat dipakai dengan pasangan yang berbeda? Nah, untuk mencari pasangan baju dan celana yang berbeda ini bisa kita gunakan berbagai cara. Ya, cara yang pertama yaitu dengan mendaftarkan semua pasangan dengan tabel. Ya, caranya bagaimana? Seperti ini. Kita tuliskan dulu nih, kan ada baju dan juga celana, ya. Saya tuliskan di sini baju, kemudian di sini celana. Nah, untuk bajunya itu ada berapa jenis? Ada berapa macam? Ada 3 nih, ya, kita tuliskan. Ada putih, kemudian ada coklat, dan yang ketiga ada batik. Nah, untuk celananya ada 2 macam, ada 2 jenis ya. Yang pertama celana hitam dan juga celana coklat. Nah, sekarang kita akan pasangkan nih baju dan celananya. Ya, dari yang pertama, untuk baju putih bisa kita pasangkan dengan celana hitam. Ya, bisa tuliskan putih hitam seperti ini. Kemudian masih baju putih bisa juga dipasangkan dengan celana coklat. Ya, berikutnya untuk baju coklat bisa kita pasangkan dengan celana hitam. Masih baju coklat bisa kita pasangkan juga dengan celana coklat. Ya, sehingga diperoleh coklat-coklat seperti ini. Nah, kemudian untuk baju batik bisa dipasangkan nih dengan celana hitam. Ya, baju batik bisa kita pasangkan juga dengan celana coklat. Nah, sehingga kita peroleh ada berapa pasang nih? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, ada 6 pasang baju dan celana yang berbeda. Oke, itu untuk cara yang pertama, yaitu dengan mendaftarkan semua pasangannya dengan tabel. Ya, kemudian ada cara lain nih. Kita ke cara yang kedua, yaitu dengan mendaftarkan semua pasangannya dengan diagram pohon. Ya, nah langkah pertama kita tuliskan nih objeknya ada apa saja. Oh, ada baju, ada celana, ya. Ini ada 2 buah celana. Nah, kita tuliskan di sini baju. Bajunya ada 3 macam, ada 3 jenis, kita tuliskan ya untuk baju, yaitu baju berwarna putih, kemudian baju berwarna coklat, dan juga baju batik. Ya, nah baju-baju ini kan akan kita pasangkan nih dengan celana. Nah, celananya bisa dituliskan di sebelahnya di sini. Nah, baju putih ini bisa kita pasangkan dengan 2 buah celana yang dimiliki oleh Budi, yaitu celana hitam dan celana coklat. Ya. Nah, begitupun untuk baju yang coklat. Baju yang coklat juga bisa nih dipasangkan dengan celana hitam maupun celana coklat. Ya. Nah, baju batiknya pun sama, bisa dipasangkan dengan celana hitam maupun celana coklat. Nah, sehingga kita peroleh pasangan baju dan celananya, ya. Pasangan yang pertama, baju putih, celana hitam. Kemudian pasangan yang kedua, baju putih, celana coklat. Pasangan yang ketiga, baju coklat dengan celana hitam, ya. Dan pasangan yang keempat, ada baju coklat dengan celana coklat juga.
Kemudian pasangan yang kelima ada baju batik dengan celana hitam. Dan pasangan yang terakhir ada baju batik dengan celana coklat. Nah, kalau kita hitung ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Ternyata sama nih, ada 6 pasang baju dan celana yang berbeda. Nah, ini kan karena dia objeknya masih sedikit nih, bajunya hanya ada 3, celananya hanya ada 2. Nah, sekarang bagaimana kalau objeknya ada ratusan atau mungkin ribuan? Kalau kita daftarkan satu-satu menggunakan tabel dan diagram pohon kan akan memakan waktu yang sangat lama ya. Jadi bisa kita gunakan aturan perkalian, cara yang ketiga ya. Kenapa gunakan aturan perkalian? Ingat tadi untuk aturan perkalian dia kejadian yang terjadi sekaligus ya. Di sini Budi itu akan memakai baju dan celana sekaligus. Karena akan memakai baju dan celana sekaligus, jadi kita gunakan aturan perkalian. Caranya bagaimana? Nah, banyaknya baju ada berapa? Itu ada 3 ya. Kemudian banyaknya celana ada berapa? Ada 2. Nah, sesuai namanya nih, aturan perkalian. Tinggal kita kalikan saja. 3 dikali 2 sama dengan 6 ya. Jadi ada 6 pasang baju dan celana yang berbeda. Contoh yang kedua, untuk menuju kota C dari kota A harus melewati kota B. Dari kota A ke kota B melewati 4 jalur. Dan dari kota B ke kota C ada 3 jalur. Dengan berapa jalur berbeda, Erik dapat pergi dari kota A ke kota C? Nah, kalau kita gambarkan, jawab dulu ya. Kalau kita gambarkan kira-kira seperti ini. Erik akan mulai perjalanan dari kota A menuju ke kota C ya, di mana dia harus melewati kota B. Nah, dari kota A ke kota B melewati 4 jalur nih. Bisa kita gambarkan seperti ini. Ada 1, 2, 3, 4 ya. Jalur-jalur tersebut kita wakilkan dengan garis ini. Ada 4 garis. Kemudian dari kota B ke kota C ada 3 jalur. Ya, kita gambarkan nih 3 garis, 1, 2, 3. Nah, kemudian jalur berbeda yang dapat dilalui untuk menuju ke kota C dari kota A itu ada berapa gitu ya. Nah, kalau misalkan nih jalur-jalurnya saya beri nama, di sini ada 1, 2, 3, 4, kemudian di sini P, Q, R gitu ya. Nah, kalau mau kita daftarkan satu-satu kan bisa saja dari A ke B itu melalui jalur 1, dari B ke C kita gunakan jalur P gitu ya. Ada 1 P, kemudian bisa juga 1 Q, bisa juga 1 R ya, bisa juga 2 P, kemudian 2 Q, 2 R dan seterusnya gitu ya. Nah, kemudian kalau kita gunakan aturan perkalian seperti ini. Ada 4 jalur dari kota A ke kota B, sehingga di sini ada 4 ya, langsung dikalikan. Kenapa? Karena dia terjadi sekaligus ya. Dari A ke B dilanjutkan ke C. Nah, itu kita gunakan aturan perkalian. Kemudian dari B ke C ada 3 jalur. 4 dikali 3 sama dengan 12 ya. Ada 12 jalur berbeda yang dapat dilalui. Ini kalau kita hitung ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya ya, sampai yang terakhir mungkin nanti ada 4R. Nah, ternyata ada 12 banyaknya jalur. Kita ke contoh yang ketiga. Seseorang ingin membuat plat nomor kendaraan yang terdiri dari 4 angka yang dipilih dari angka-angka 1, 2, 3, 4, 5. Dan dalam plat nomor itu tidak boleh ada angka yang sama. Ya, berapa banyak plat nomor yang dapat dibuat? Nah, tidak boleh ada angka yang sama. Maksudnya itu bagaimana? Nah, coba ya, saya berikan contoh nih. 4 angka yang dipilih dari angka-angka 1, 2, 3, 4, 5. Tidak boleh ada angka yang sama. Nih, kalau misalkan saya tuliskan ada plat nomor 1, 2, 2, 1. Nah, ini tidak boleh. Kenapa? Karena ada angka yang sama. Nih ya, satunya double, duanya pun double ya, tidak boleh. Nah, kalau misalkan ada 5, 4, 2, 1. Nah, ini baru boleh. Kenapa? Dia angka-angkanya berbeda semua nih, tidak ada angka yang sama. Gitu ya. Nah, caranya bagaimana untuk mencari banyaknya plat nomor nih?
kita buat 4 kotak ya, karena ada 4 angka. Kita buat 4 kotak seperti ini. Kemudian kotak pertama bisa kita isikan dengan angka 1 atau 2 atau 3 atau 4 atau 5 ya. Kita pilih nih salah satu dari kelima angka ini. Nah, sehingga yang kita tuliskan ini berapa banyak cara, berapa banyak pilihan angka yang bisa digunakan ya. Karena ada 5 pilihan angka, jadi kita tuliskan 5. Ada 5 cara nih untuk mengisi kotak yang pertama, yaitu angka 1, 2, 3, 4 dan juga 5. Nah, kemudian untuk mengisi kotak yang kedua bagaimana? Karena tidak boleh ada angka yang sama, jadi dari kelima angka ini salah satunya pasti sudah digunakan di kotak yang pertama ya. Nah, sehingga tersisa 4 angka saja yang bisa digunakan. Nah ya. Nah, kemudian dari keempat angka ini sudah digunakan satu lagi nih di sini. Nah, sehingga tersisa ada 3 angka. Itu ya. Nah, kemudian dari ketiga angka ini sudah kita gunakan satu lagi di sini, jadi berkurang 1. Sisanya tinggal 2 cara atau 2 pilihan angka yang bisa kita gunakan untuk mengisi kotak yang keempat. Nah, selanjutnya kita kalikan. 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2. Hasilnya 120 ya. Jadi ada 120 plat nomor yang dapat dibuat seperti itu. Contoh yang keempat, seseorang ingin membuat plat nomor kendaraan yang terdiri dari 4 angka ya. Dari angka-angka 1, 2, 3, 4 dan 5, kemudian boleh nih ada angka yang sama ya. Kita coba jawab. Nah, kalau boleh ada angka yang sama berarti kalau seperti tadi 1, 2, 2, 1 ini boleh ya. Kemudian ada 5, 4, 2, 1. Ini bagaimana? Ini juga boleh ya. Nah, jadi kalau boleh ada angka yang sama, itu angka yang sama boleh, semua angkanya berbeda pun boleh. Ya. Sekarang coba kita hitung, ada berapa sih banyaknya? Kita buat 4 kotak juga. Kenapa? Karena plat nomornya terdiri dari 4 angka. Nah, untuk kotak yang pertama bisa kita isikan dari pilihan angka-angka ini. Ada 1, 2, 3, 4 atau 5 ya. Ada 5 cara untuk mengisi kotak pertama ini. Nah, kemudian karena angkanya boleh berulang, angkanya boleh sama, jadi misal nih angka 1 sudah kita gunakan di sini, angka 1 itu boleh digunakan lagi di kotak yang kedua, itu ya. Jadi masih tetap sama, di sini ada 5 cara. Kotak berikutnya bagaimana? Sama, karena boleh berulang, ada 5 cara lagi. Begitupun untuk kotak yang keempat, ada 5 cara. Nah, sehingga diperoleh 5 dikali 5 dikali 5 dikali 5 ya, sama dengan 625. Nah, ternyata lebih banyak ya untuk plat nomor yang dapat dibuat dengan syarat ada angka yang sama, yaitu 625.